Hey Atwexer, kali ini dapat kesempatan untuk nge-review Honda Stepwagon. Ini salah satu Honda yang kutunggu-tunggu juga ya, karena pas buat pasar kita Indonesia, 7 penumpang, merek Honda, dan harganya ini di 600-an dan cukup bersaing. Jadi kita lihat ya gimana rasanya first impression untuk naik Honda Stepwagon. Nah, ini salah satu yang gue suka nih. Ini pintu sliding. Ini pintu praktis untuk kita pakai di Indonesia yang kadang-kadang parkirnya mepet ya. Nah, untuk dalamnya, first impression gue sih berasa ini luas ya. Karena yang bentuknya kotak sih dari luar ya. Di tengahnya dia captain seat, pas bangku belakangnya gue duduk juga. Ini gede, proper barisan ketiganya ya. Banyak storage space-nya juga. Jadi gue berasa nggak kecil di belakang nih. Kayak buat jalan jauh kayak lumayan enak nih buat bawa keluarga nih. Nah di baris kedua tengah tempatnya lega. Ini ada USB Type C. Lalu ada meja ya, meja untuk bisa buat makan atau minuman, bisa buat kerja juga di kiri kanan. Ada pocketnya juga. Lalu dia kontrol AC-nya ada di tengah, jadi untuk di tengah blower ya. Kita coba gimana ke depan kabinnya, kita tutup. Wah ternyata kabinnya cukup kedap ya setelah ditutup ya. Kedap loh. Ada blindnya kan? Keren ada blindnya ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat gimana dari kursi pengemudi depan. Nah, dia cukup familiar, masih banyak tombol fisik seperti mobil Honda yang lain ya. Tempat duduknya juga nyaman. Untuk dashboard juga familiar lah ya, ada welcome screen-nya. Dia udah pakai full LED indikatornya. Masih. Nah ini infotainmentnya buat gue ini sangat-sangat Spartan ya. Very simple ya. Sayang ya, nanggung ya. Menurut gue harusnya lebih modern di tahun 2025 gitu ya. Soft touch. I like. Bisa. Enak tuh. Kalau setirnya sih mirip-mirip kayak apa ya? Kayak HRV ya. Kompartemen dia banyak sih, storage tuh banyak. Dan tempat cup holder juga ada di mana-mana. Ini dashboardnya udah LED, udah oke sih. Nah kita coba deh seperti apa ya. Sekarang kita akan siap-siap mengendarai. Ini kuncinya seperti ini, very simple. Oke, kita adjust dulu spion. Ini yang familiar ya, karena masih pakai tombol fisik buat mengatur spion kiri dan kanan. Oke guys, here we go. Ini pas mundur gue berasa kagok juga sih, karena ini mobil cukup lebar dan panjang ya, cukup gede nih mobil. Jadi pas gue mundur ini berasa, mungkin karena memang baru juga ya, jadi mesti hati-hati, ekstra hati-hati nih.
dan perlu tempat yang cukup gede buat mundur dan putar balik. Nah, tapi kalau udah mulai maju sih udah mulai normal ya, udah berasa kayak oke, udah biasa lagi. Emang ini MPV-nya lumayan gede sih, lumayan lebar dan panjang, jadi perlu adjust di jalanannya. Tapi kalau udah jalan maju ya ini balik lagi kayak khas nyetirnya Honda gitu, familiar, very familiar. Enak loh. Tapi dia ini layarnya ini cuman ini aja ya? Iya. Nggak bisa ke slide satu, nggak ada ya? Cuman simple banget ya? Iya. Nah, tapi emang butuhnya itu doang sih. Honda kayak gitu kok. Nggak pernah yang aneh-aneh. Iya, nggak pernah yang gede-gede gitu, enggak ya? Enggak. Tapi simple dia. Nah, dia kalau ini ada berapa trim ya gitu ya? Maksudnya? Ada dulu kan kalau ada EX, DX, Oh, LX. cuma ada satu. Ada satu aja ya? Oh, berarti ini udah paling rendah dan paling tinggi lah ini. Satu aja itu dia. Dia masih belum power ya berarti ininya ya? Apa kursinya belum power sih Iya, ya? belum. Masih manual juga kok. Masih manual ya, maju mundur, atas bawah, kiri kanan. Nah, ini buat mesinnya dia itu 2000 cc ya. Dia pakai Atkinson cycle. Nah, untuk tenaga kudanya itu 145 horsepower buat yang mesin bensinnya. Torsinya sendiri 175 Nm. Nah, motor listriknya dia itu 184 horsepower dengan torsinya 315. Jadi cukup mumpuni lah buat dalam kota ya. I mean, bukannya wheel balap udah pasti karena MPV, tapi ya buat dalam kota ngantar keluarga lebih dari cukup lah. Nah, untuk suspensi dia itu depan pakai MacPherson, standar lah MacPherson, independent MacPherson. Cuman belakangnya sayangnya dia pakai torsion beam, padahal harusnya di negara lain tuh ada yang pakai multi-link independent ya. Cuman yang ini dikasihnya torsion beam, tapi ya buat dalam kota sih masih oke lah, cukup nyaman sih. Nah, kelebihannya juga di mobil yang tadi lupa di highlight pas gue di baris kedua. Jadi kursi captain seatnya itu kan dia bisa maju ke tengah tuh, bukan maju ya, dia bisa nempel ke tengah. Jadi lumayan keren dan dia ada ottomannya, jadi kakinya bisa keluar. Nah, itu yang nggak ada di mobil lain, khas Honda. Ini harganya berapa nih gitu? 600 kira 669 ya. Oh, 669. Oh, oke. Bandingannya sih empuk loh ini dibanding Foxy juga. Nah, untuk mobil ini berasanya gede ya. Jadi ini mobilnya panjangnya sekitar 4,8 meter. Kalau lebarnya sekitar 1,7 lah. Dan tinggi 1,8. Dan kalau dilihat dari dimensinya, ini sedikit lebih besar daripada saingannya nih. Kayak Foxy sama Serena nih, Honda Stepwagon lebih besar. Jadi makanya kelihatan lebih gede dalamnya. Nah, untuk kelengkapan, jadi ini mobil udah dapet Honda Sensing, walaupun belum nggak komplit sih. Tapi yang praktisnya ada, yang praktikalnya ada. Jadi kayak adaptive cruise control tuh ada, dan dia ada namanya apa ya, low speed follow. Jadi basically seperti traffic jam assist lah. Jadi akan ngebantu kita pas lagi ngacet. Terus lane keeping assist ada, cuman dia belum ada kamera 360 dan dia nggak ada lane watch. Ya kalau Honda Sensing tahu ya, ada lane watch ya, kalau nyalain sen kiri tuh keluar kamera. Nah, ini nggak ada nih.
udah ada cruise control, adaptive cruise control ya. Iya. Cuman dia belum ada kamera 360, belum ada kayaknya ini. Belum. Ya. Belum. Rear. Brake hold udah ada. Aircon. Oke. .629 kok. Oh 629. Oke. Wah 629 sih dekat-dekat sama Scenic sih. Ada USB Type A, Type C. Ini ada buat taruh belanjaan. Nah, itulah review Honda Stepwagon first impression, baru dicobain. Nah, kalau menurut gue sih, opini gue ya, ini mobil pas banget buat kita yang sudah di perkotaan, termasuk yang suka keluar kota juga. Ini enak, 7 penumpang, family mover, dan dia hybrid ya kan, jadi bisa dapat 1 liter tuh 20 kiloan kalau nggak salah klaimnya. Jadi cukup irit, cukup pas lah di kantong-kantong. Dan ini mungkin bisa juga jadi jawaban buat yang masih bingung antara mobil listrik atau enggak. Nah, ini tengah-tengahnya ya, ini hybrid. Nah, jadi kalau gue bisa kasih 3 pro dan con-nya gitu ya buat Honda Stepwagon setelah gue nyobain gitu kan. Jadi 3 pro-nya itu, ini mobil obviously hybrid. Jadi dapat iritnya, tapi nggak terlalu takut baterainya bocor misalnya, dan nggak takut harganya terlalu depresiasi terlalu tinggi dibanding dengan mobil yang full listrik. Nah, kedua, dia punya merek Honda ya. Honda udah jaminan mutu lah ya, udah well established, udah lama di Indonesia. Layanan jualnya juga udah lebih mature kurang lebih untuk mobil ini. Nah, yang ketiga, harganya ini cukup affordable. Jadi sekarang waktu rilis di 2025 ini dia di 629. Menurut gue pas, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, udah bisa bersaing ya. Biasanya kan Honda terkenal lebih mahal. Udah bisa bersaing, harganya deket-deket dengan 7 seater yang lain seperti Xenix dan Serena. Nah, itu 3 bagusnya menurut gue ya. Yang 3 kurangnya, yang sayangnya, ini juga menurut gue kadang-kadang tipikal Honda ya. Menurut gue tuh banyak yang disunat juga sih. Jadi yang pertama, infotainmentnya tuh sangat-sangat simple banget ya. Tadi kan lihat ya, cuman simple banget deh. Touchscreen iya, tapi that's it. Layarnya kecil, nggak gede, nggak ada integrated sat-navnya, dia nggak ada kamera 360-nya juga gitu ya. Tapi kalau dari segi practicality ya, it's not a deal breaker sih kalau buat gue sih, karena gue banyak kan pakainya tuh Android Auto juga anyway ujungnya ya, Android Auto atau Apple CarPlay. Jadi semua functionnya akan lewat dari app-nya si Android Auto atau Apple CarPlay. Hanya memang layarnya agak kecil menurut gue untuk zaman sekarang di 2025. It could have been bigger. Nah, lalu kekurangan kedua yang gue lihat tuh masih belum ini ya, kursinya masih belum elektrik, belum power lah kursinya di zaman sekarang tuh, masih belum power. Tapi ya udah gitu, di semua kursi nggak ada yang power. Ya itulah
Kalau di Honda yang sewot ini semuanya masih manual, adjust everything semuanya pakai manual. Tapi paling enggak dia punya power belakangnya udah power tailgate dan udah power sliding. Jadi itu yang memang lebih praktikal, yang lebih kepake sebenarnya. Nah yang ketiga mungkin kamera 360 ya, menurut gue sayang banget nggak ada, karena di zaman sekarang tuh biasanya udah standar dan kamera 360 itu masih kepake sebenarnya pada saat kita masuk gang-gang kecil atau di jalan-jalan yang mesti ngelihat ban gue ada di mana ya, biar nggak nyemplung ke got misalnya atau nabrak sesuatu lah. Nah, oke, itulah first impression kita dari Honda Stepwagon. Gue yakin ada yang kelewatan banyak sih. Jadi kalau ada yang ngelihat, oh ya ada sesuatu yang kurang atau yang mau nambahin, silakan komen, like, and subscribe. Oke guys, see you later.